mantep. Dicampur ke sambal yang pedas jadi kayak nggak kalah gitu loh. Kan biasa kalau misalnya lidah kita tuh susah merespon mana yang asin, mana yang pedas gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu enak biasanya makannya. Tapi Food lovers, balik lagi di Viral Kuliner Review. Enak ya rasanya. Aduh, kalau misalnya kayak udah di Viral Kuliner Review itu enak-enak semua gitu makanan yang kita review. Salah satunya yang ini nih. Ada makanan dari rumah makan Loki In. Nah, dia tuh konsepnya tuh Ramesan Nusantara gitu. Jadi ada makanan-makanan khas Nusantara. Tapi yang bikin viral tempat ini adalah nasi lidahnya. Bukan gara-gara looksnya yang fancy, bukan gara-gara porsinya yang banyak, bukan gara-gara harganya yang mahal atau murah. Tapi nanti kita buka, pasti kalian kaget. Singkat cerita nih, dia tuh terbuat atau termuncul, pokoknya gara-gara 6 sahabat yang suka banget sama masakan Mbak Lin ya kan. Mbak Lin itu adalah salah satu orang yang suka masak di rumahnya Sarila. Nah, Sarila itu satu dari 6 sahabat ini yang bikin si rumah makan Loki In ini. Nah, salah satu masakannya itu adalah nasi lidah ini. Jadi untuk mengingat masa itu dibuatlah ini gitu kan. Jadi bikin nih si restoran ini biar orang-orang tuh bisa ngerasain gimana nikmatnya masakan Mbak Lin. Dan sekarang Mbak Lin jadi head chef di dapurnya Loki In ini. Langsung kita bongkar aja. Set. Emang bentuknya tuh kayak ramesan gitu kan. Cuman lebih kokoh aja. Nah, ini dia nih bentukannya nih. Simple, tapi ada yang menarik di sini. Apa coba? Kalian bisa perhatiin nggak apa yang menarik di sini? Nah, ini dia nih, yang bikin unik dan bikin viral di tempat ini nih, di rumah makan Loki In. Si lidahnya bro. Ini nih, ini lidah sapi. Dan dia tuh nggak dipotong-potong, jadi disajikan utuh gitu loh. Oke, unik sih. Tapi katanya sih rasanya enak ya kan. Ya wajar ya kan. Ini 6 orang loh. 6 orang aja punya 6 indera perasa. Dan mereka tuh approve banget sama makanan ini. Makanya nih, dibikinlah si Loki In ini. Makanan itu udah di review sama King Abdel. Terus ada Gary juga, sama ada William Gozali nih yang review makanan ini. Nah, sekarang saya mau yang review ya kan. Dia tuh bener-bener si looksnya tuh kayak makanan Nusantara pada umumnya. Jadi sambal, nasi, terus ada serundeng di atasnya, sama yang paling penting ada si lidah sapinya. Tapi ini empuk banget loh. Nih, ini lidahnya empuk banget. Terus lihat bumbunya banyak. Makan, bismillah. Wah, enak nih. Dia tuh walaupun warnanya tuh cenderung ke coklat nih, pasti ekspektasi kalian rasanya manis. Tapi enggak. Dia tuh lebih ke asin gurih. Nah, ini cocok banget nih dimakan pakai nasi dan juga sambal. Kenapa lidahnya bisa empuk? Soalnya dia tuh dimasak dengan sistem slow cook. Jadi benar-benar ampe seempuk mungkin dan semeresap mungkin si bumbunya. Makanya rasanya bisa kayak gini. Sambalnya lumayan pedas, tapi enak. Dan ternyata dia cocok banget nih dimakan barengan sama si lidahnya. Soalnya kan tadi yang Cema bilang, lidahnya itu berbumbu dan rasanya itu cukup kuat ya. Kayak asin gurihnya itu benar-benar mantep. Dicampur ke sambal yang pedas jadi kayak nggak kalah gitu loh. Kan biasa kalau misalnya lidah kita tuh susah merespon mana yang asin, mana yang pedas gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu enak biasanya makannya. Tapi ini so far ngeblend sih. Dan dipaduin sama nasinya tuh yang pulen banget, pas banget gitu kan. Jadi ini salah satu makanan yang simple dan enak. Food lovers, ini sih mantep ya. Jujur, buat rumah makan Loki In ini approve banget. Lidahnya enak, empuk, bumbunya pas, meresep udah kayak gitu. Dia nggak main-main soal bumbu, wajar lah. Yang masaknya legend loh. Dari zaman mereka SMA loh, ini udah masak sering, kayaknya udah ratusan kali, bahkan ribuan kali masak ini. Jadi mereka udah punya resep tersendiri gitu loh. Gimana caranya bikin lidah sapi itu enak. Oke, saatnya kita penilaian nih buat rumah makan Loki In ini. Buat packaging, unik, simple, masih berasa ramesannya, tapi
Dia punya feel kekinian, jadi kita kasih di 8. Buat rasa dan tekstur, kita kasih di 9. Udah, no debat. Ini enak. Dan worth it atau enggak buat dibeli? Ini worth it banget lah. Soalnya simple banget, tapi kita tuh benar-benar dimanjain gitu loh di lidah kita. Kayak pedesnya pas, bumbunya pas, dagingnya pas, porsinya pas, semuanya tuh pas, nggak berlebihan. Ini super approve. Oke, rumah makan Lokin udah selesai kita review. Sekarang kita mau nge-review makanan terakhir. Nah, kira-kira apa? Food lovers, makanan terakhir kita hari ini datang dari timurnya Indonesia. Dia tuh makanan ini punyanya orang tua dari influencer Indonesia, Emil Mario. Ini dia nih. Namanya tuh Kokarkil. Nih, muka bapaknya Emil. Jadi ini yang punya bapaknya Emil Mario nih. Katanya sih, makanan satu itu datang dari resep rahasia keluarga dari orang tuanya Emil. Katanya tuh mantep banget. Makanya nih, Emil tuh pengen banget masakan yang dibuat sama orang tuanya tuh dinikmatin sama orang lain. Makanya nih dibuat kayak gini. Dan yang masak mamahnya langsung. Jadi tangan langsung dari mamahnya nih. Masak si Kokarkil ini. Dia tuh ada 2 rasa. Yang satu cakadul, yang satunya lagi cucajo. Nah, cakadul ini adalah cakalang endul. Endul pisan euy. Yang satunya lagi ada cucajo alias cumi cabe ijo. Ini unik ya, lihat. Ini jauh loh, dikirimnya dari timurnya Indonesia loh. Melewati berbagai macam pulau ya kan, sampai bisa mendarat di sini. Dia tuh udah di-review sama Gilang temennya Emil, ada Nanakot, dan satunya lagi ada saya Larimban yang udah nge-review ini. Ya udah nih, langsung kita bongkar aja. Ini dia nih, ini yang cakadul alias cakalang endul. Dia double seal gitu ya. Ini aman banget nih, soalnya dia tuh pengirimannya tuh ke seluruh Indonesia gitu loh. Jadi buat kalian yang pengen order langsung aja DM Emil Mario, jangan DM saya. Nih ya. Ini banyak lumayan ya. Ini bisa buat ya buat 3 kali makan lah, ya kan. Cukup. Dan dia tuh pakai cakalang yang beda. Dia tuh jenis cakalang itu Fufu Premium Manado katanya. Jadi khas. Kita bongkar satu lagi. Nah, ini yang cucajo alias cumi cabai hijau. Kan kalau misalnya makanan kayak gitu harus dimakan pakai nasi. Ya nggak sih, jangan polosan. Nah, hari ini cuma udah nyiapin nasi, bro. Aduh, emang niat banget gitu. Niat buat nge-review makanan ini. Jadi kita harus siapin nasi juga. Kita cobain dari cakadul dulu alias cakalang endul. Kita buka. Cukup, ini aja, jangan terlalu banyak. Nah, ini yang tadi cucajo alias cumi cabai hijau. Sebenarnya Cama tuh pengen tahu, ini tuh artinya apa sih Kokarkil ini. Tapi dicari tahu nggak ketemu gitu loh, kepanjangan dari Kokarkil. Mungkin Emil Mario bisa klarifikasi di sosmednya ya kan. Nah, langsung kita angkat aja ya kan. Kita langsung makan pakai nasi biar mantep ya. Dari si cakalangnya dulu. Bumbunya enak. Walaupun dia udah dikirim dari timur Indonesia, tapi ini nggak ada bau apa ya, bau amis atau bau kayak gimana, bau enak nggak ada. Kayak masih tetap fresh gitu loh. Dan cakalang itu gede-gede banget. Ini sih salah satu yang unik di sini ya. Biasa kita makan ikan cakalang tuh udah tipis-tipis banget, kurang berasa daging ikannya. Tapi karena ini dia tuh potongannya lumayan gede-gede nih. Jadi pas kita makan tuh berasa banget. Terus di Nopara nggak ada amisnya sama sekali, sama karena dia pakai kemangi, jadi ada aroma-aroma dari si kemanginya. Ini cocok banget buat anak-anak kosan yang makannya nggak teratur, beli ini nih, biar makan kalian lebih teratur. Karena simple, tinggal dibuka, pakai nasi gitu loh. Kalau misalnya mau disimpan, tinggal taruh di kulkas. Buat cakalangnya, oke. Enak. Yang paling penting tuh porsinya banyak, rasanya enak, dan kalau untuk pengolahan ikan nggak bau amis. Ini oke banget. Sekarang kita cobain si cucajo
alias cumi cabai hijau. Nah ini benar-benar definisi cumi cabai hijau sesungguhnya. Soalnya nih, dia tuh full banget cabai hijaunya, banyak banget. Dia tuh sama-sama pakai daun kemangi, jadi wangi banget. Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka pedas, kalian bisa pilih yang cabai hijau sih, karena dia pedasnya tuh pas gitu loh. Walaupun dia seafood gitu kan, tapi dia semuanya itu pengolahannya tepat sih, jadi nggak ada bau-bau amis dan bau-bau mengganggu. Kita selesaikan saja hari ini buat si kokarkil, kucajo dan juga cakadul alias cakalang endul dan kucajo alias cumi cabai hijau. Ini apa ya kan, simpel banget dan enak juga gitu kan. Jadi saja kita buat penilaian. Nilai dari kokarkil ini dari packaging dulu. Packagingnya dia karena mengutamakan safety-nya, jadi dikirim kemanapun aman banget. Kita kasih di 8. Untuk rasa, ini tuh mirip-mirip makanan rumahan. Jadi kalau misalnya kalian tuh suka sama makanan-makanan rumahan yang simple, nggak terlalu aneh-aneh, tapi enak dimakan kapanpun, ini kita kasih di 8. Terus worth it atau nggak buat beli? Ini worth it banget nih. Buat kita yang makannya nggak teratur gitu kan, yang malas-malas keluar. Karena tinggal dipanasin, bisa disimpan lagi, taruh kulkas. Nah ini kan juga ada ziplocknya ya. Jadi bisa buat naruh sisanya lagi gitu. Food lovers, kita udah selesai nih nge-review makanan dari Jakarta dan juga timur Indonesia. Salah satu makanan orang tua dari influencer Indonesia ya kan, Emil Mario. Dan sobat nih, semua makanan itu enak-enak banget ya kan. Buat kalian yang suka yang manis-manis, nanti bisa cobain makanan pertama. Kalau misalnya kalian suka banget sama makanan simple, enak gitu kan, kalian bisa cobain makanan kedua dan ketiga. Kalau misalnya kalian bingung mau makan apa dan malas-malas keluar, kalian bisa cobain makanan yang keempat ini. Jadi semuanya tuh punya plus dan minusnya masing-masing food lovers. Tapi sobat, hari ini cuma puas banget ya kan. Dan kira-kira minggu depan saya bakalan review apa lagi? Penasaran kan? Makanya pantengin terus Viral Culinary News. Enak ya rasanya. Bye.